Haleluya, selamat datang di rumah Tuhan. Ketika kur bernyanyi, saya sedang membayangkan sejenak jika seluruh dunia setelah penghakiman selesai dan kita terbang di udara bersama Allah, dan ada lagu ini dinyanyikan, kita menyanyikan lagu baru, dan kita melihat kita kilas balik semua masalah kita dan semuanya telah hilang, semuanya telah selesai. Dan pada akhirnya apa yang kita dapat lakukan hanya dapat mengucap syukur, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Mari kita menantikan hari itu. Kita akan semua terbang bersama. Amin. Jadi, apapun masalah yang kau bawa hari ini ke dalam rumah Tuhan hari ini, marilah kita pandang itu semua dengan iman. Oke, hari ini kita akan lanjut membahas Galatia. Kita akan bahas kitab Galatia, dan judul khotbah hari ini adalah Dari Perbudakan Menjadi Anak. Mari kita sambut satu dengan lain orang di samping kalian dengan bilang selamat datang di rumah Tuhan, hai anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak. Kita semua adalah anak-anak perempuan dan lelaki, anak-anak perempuan dan laki Tuhan. Dan kita tadi membaca Galatia ayat 4 ayat 1-7 di mana Paulus berbicara soal adopsi. Rasul Paulus menggunakan gambaran tentang hamba dan anak untuk menjelaskan transisi kita dari perbudakan rohani menuju status anak ilahi dalam Kristus. Jadi bagaimana identitas kita dalam Kristus mengubah hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana itu mengubah tingkah laku kita, mengubah keinginan kita, dan mengubah tujuan kita. Coba kita pikirkan ini. Poin pertama adalah adopsi. Konsep adopsi. Dalam bacaan kita hari ini, ayat 1-7 itu berbicara tentang ahli-ahli waris. Dan di dalam bahasa Yunani, ahli waris itu adalah kleronomos, yang secara hukum adalah pemilik, namun dalam praktiknya kehidupannya tidak jauh berbeda dengan seorang hamba, yaitu doulos. Dan itulah mengapa dalam ayat ketiga dia mengatakan kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Itu juga mengacu kepada prinsip-prinsip dasar dari hukum Taurat, di mana orang-orang Galatia saat itu ingin kembali kepada hukum Taurat. Mereka memiliki sudut pandang legalistik dalam komunitas Yahudi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa di ayat keempat dia mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, dan waktu yang dimaksud ini bukan waktu kronos yang dunia ini ikuti, tetapi waktu di sini adalah kairos, yang berbicara soal waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu bergantung kepada Tuhan. Dan itu juga bergantung kepada hubungan kalian dengan Tuhan. Sama seperti waktu kronos itu ditentukan oleh relasi bumi dengan bulan dan matahari. Waktu kairos itu bergantung kepada hubungan kita dengan Allah. Dan ketika genap waktunya Tuhan itu, yaitu waktu yang tepat bagi Allah dalam sejarah penebusan, kedatangan Kristus datang kan, dan mereka yang menerimanya, waktu kairos mereka berubah, dan sekarang mereka menjadi teradopsi. Dan ayat 5-7 berbicara soal Kristus menebus kita supaya dikatakan bahwa jika kamu anak, maka kamu juga ahli waris. Jadi Kristus menebus kita menjadi anak, dan
karena kita telah menjadi anak, kita juga menjadi ahli-ahli waris. Hmm. Dan kata menebus itu adalah exagorazo dalam bahasa Yunani. Dan kata ex itu menunjuk bahwa ada sesuatu yang keluar, kayak exodus atau yang lainnya. Jadi ketika dia menebus kita, itu memerlukan dia, Tuhan, untuk membuat sebuah bayaran untuk menebus kita, dan dia membayar kita dengan hidupnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Jadi Yesus menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya, supaya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan. Dan ini adalah suatu konsep yang sangat dasar, suatu konsep yang sangat dasar di dalam kekristenan, di mana kita diadopsi menjadi anak Allah, tetapi seringkali konsep ini digunakan dan sering disalahgunakan sehingga kita tidak menghargai nilainya. Kita tidak menghargai ketika Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita berada di bawah hukum Taurat itu adalah sebuah pelindung, bukan tujuan. Hukum Taurat itu sebenarnya menunjuk kepada Kristus. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, dia menebus kita, dan dia memanggil kita sebagai anak-anaknya. Maka, ahli-ahli waris yang sejati bukan keturunan yang secara biologis, tetapi dia yang mewarisi perjanjian, yang menjaga iman dan hidup sesuai firman. Itulah adopsi yang sejati. Itulah pemahaman Alkitabiah akan relasi anak dengan Bapa. Jadi coba kita pikirkan ini lebih dalam lagi. Apa itu adopsi dalam Alkitab? Adopsi dalam Alkitab dalam bahasa Yunani adalah huiothesia. Huios berarti anak, thesia berarti meletakkan. Jadi meletakkan engkau sebagai seorang anak. Jadi secara Alkitabiah, ini mengacu kepada tindakan Allah ketika dia menjadikan kita anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Meskipun pada awalnya kita terasing darinya karena dosa. Dan berbeda dengan pembenaran itu adalah suatu sifat, pembenaran itu itulah adopsi yang bersifat relasional. Dan ini sebagai contoh, ini kisah nyata, pada zaman perang, di Korea ada seorang pastor yang bernama Sunyamuan, dan dia kalah saat itu, dan ada seorang musuh yang datang dan membunuh 2 anaknya, dan jika kalian adalah bapak itu, kalau kalian menempatkan diri kalian di dalam kehidupan Pastor Son, di mana dia kehilangan 2 anaknya yang baru akan memulai kuliah, apa yang akan kalian lakukan kepada orang yang baru saja membunuh 2 anak kalian, tetapi baru saja ditangkap? Kalau saya menjawab dengan jujur, saya pasti ingin membunuh dia juga. Tetapi yang dilakukan oleh Pastor Son ini adalah dia mengampuni orang itu. Dia mengampuni musuhnya itu, dan dia bilang kepada hakim bahwa dia mau mengadopsi dia sebagai anaknya.
Dan kita tidak sampai tingkat iman seperti itu mungkin ya. Tapi mengampuni seseorang adalah suatu hal. Kita dapat bilang bahwa saya adalah seorang pendeta, saya mau mengampuni kamu karena Yesus mengampuni aku, maka aku mau mengampuni kamu, tapi aku tidak mau lihat kamu lagi. Mungkin beberapa orang seperti itu. Merasa kita akan melupakan saja dan kita mengampuni dan melupakan saja. Tapi untuk Pastor Son, ketika dia bilang dia mau mengadopsi pria yang baru saja membunuh dua anaknya, dan dia bilang dia mau mengadopsinya, dia mau mengurusinya, dan dia mau menjadi bapaknya. Itu seperti apa imannya? Tuhan, dia tidak hanya mengadopsi kita. Ingat, karena dosa kita, anak dia mati. Kita yang menyebabkan anaknya, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Tetapi dia tidak hanya mengampuni kita, tapi dia juga mengatakan bahwa dia mau mengadopsi kita. Dan dia mengatakan bahwa saya memiliki kasih yang sangat besar yang mau saya berikan kepada anak-anak saya. Tetapi anak saya mati karena dosamu. Jadi sekarang saya mau memberikan kasih saya itu kepada kamu. Dan ketika kamu datang kepadaku, panggil aku Bapa. Dan tidak hanya adopsi, tapi juga pembenaran. Itu menunjukkan bahwa kasihnya Allah itu sangat nyata. Tidak semua orang adalah anak Tuhan secara alami. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka yang bersatu dengan Kristus melalui iman, mereka yang dianggap sebagai anak-anak Tuhan dalam pengertian keselamatan dan perjanjian. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka yang menerima Yesus diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Efesus 1 ayat 4-5 mengatakan bahwa adopsi ini bukan berasal dari pilihan kita, tetapi dari rencana Allah. Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Tuhan tidak melihat apakah kita pintar, apakah kita cantik, tapi Dia memilih kita sesuai kebaikannya. Sebelum dunia dijadikan, Dia memilih kita. Supaya dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi ini segenapnya oleh kasih-Nya, sehingga kita dipilih. Amin. Jadi coba kita lihat satu sama lain dan katakan, selamat. Allah telah memilih kamu. Amin. Jadi bagaimana adopsi itu dapat terjadi? Seperti yang telah saya katakan di dalam firman Tuhan hari ini, adopsi itu terjadi melalui Yesus Kristus. Itulah mengapa Dia datang ke dunia ini. Yesus adalah anak Allah. Dia datang kepada kita dan memberikan kepada kita kasih karunia itu. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi itu tujuan Yesus Kristus datang ke bumi ini, supaya kita dapat diadopsi. Dan itu dilakukan oleh iman. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman sendiri adalah suatu karunia dari Allah. Jadi sangat luar biasa ketika kamu dan saya berada di sini hari ini, menyembah Tuhan hari ini. Karena
kita tidak membuat pilihan itu. Mungkin kita membuat pilihan untuk bangun hari ini, untuk datang ke gereja, tapi itu pun bukan pilihan kita ketika kita dapat dipanggil sebagai seorang Kristen atau Kristus kecil. Tapi dia mengatakan bahwa melalui iman, dialah yang memberikan iman kepada kita. Dan Roma 8:15 juga mengatakan kepada kita bahwa oleh Roh Kudus. Jadi anak-anak kita disebut anak kita karena mereka memiliki darah kita. Dan kita disebut anak Allah karena kita memiliki Roh Kudus. Dan apa yang lebih kuat, darah kita apa roh Tuhan? Roh Tuhan kan? Dan Tuhan mengatakan ketika kamu menerima roh aku, maka kamu adalah anakku. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa yang dimaksud dengan Aba? Dan ketika seorang anak memanggil kamu Bapa, berikan aku sedikit uang. Kalian pasti ingin memberikan. Hati kalian pasti terbuka kan? Tapi anak lebih senang ketika dompet terbuka daripada hati orang tuanya terbuka ya. Tapi di sini Allah sedang bilang, kamu boleh panggil aku Bapa, karena kamu memiliki rohku. Dan roh mengkonfirmasikan identitas kita. Dan ketika saya lebih muda, ada suatu masalah yang besar datang kepada saya, yaitu ketika ayah saya meninggal dan saya hampir jatuh dalam depresi. Tetapi ada seseorang yang datang dan dia bilang, mulai sekarang, Bapa menjadi bapamu. Kamu tidak hidup tanpa Bapa. Dan ketika saya kilas balik, fakta itu yang diberitahu kepada saya melalui orang itu adalah yang membantu saya untuk dapat terus berjalan di dalam iman dan berdiri. Dan beberapa di antara kalian, kita semua memiliki Bapa, tapi mungkin kita telah kehilangan Bapa kita, atau mungkin Bapa kita bukan Bapa yang baik. Tetapi tolong ingat, kamu bukan hidup tanpa Bapa. Kamu telah menerima Roh Tuhan dan Allah Bapa menjadi Bapamu. Jadi dia menjadi seorang Bapa pribadimu. Dan kalau kamu percaya, maka dia akan mengurusimu. Amin. Gak peduli kamu 80 atau 8 tahun, dia tetap adalah Bapamu ketika kamu percaya. Ada seorang bapak dan anaknya pergi ke gereja bersama, dan anaknya berdoa. Dia mengatakan, Allah Bapa. Dan anaknya melihat bapaknya berdoa. Bapaknya memanggil Allah Bapa dalam doanya. Anaknya bingung. Kemudian bapaknya menjelaskan, kita memiliki Bapa yang sama kepada anaknya. Dan
Pada zaman Rasul Paulus, cara orang Romawi melakukan adopsi adalah ketika seseorang diadopsi memasuki suatu keluarga, maka identitas lama mereka dihapus. Diri lama mereka dihapus. Mungkin mereka lahir dalam keluarga budak, tetapi ketika dia diadopsi menjadi ketika dia diadopsi keluarga kerajaan, dia sudah memiliki keluarga baru, identitas baru, nama baru, level baru di dalam perakyatan, dan dia menjadi orang yang baru. Apakah itu terjadi kepada kamu ketika kamu menerima Yesus Kristus, atau apakah kamu masih memegang identitas yang lama? Ini adalah suatu perubahan total. Diri lama sudah hilang. Jadi Rasul Paulus sudah mengatakan kepada orang-orang Galatia, dan ingat, orang-orang Galatia, mereka terpikat oleh mereka kepada orang-orang Yahudi oleh sifat-sifat, oleh hukum Taurat, dan mereka mikir kita harus disunat supaya dapat diakui Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak. Kalau kamu menerima Kristus dan maka kamu telah diselamatkan, maka kamu sepenuhnya menjadi anak Allah seperti itu. Tidak perlu apa-apa lagi. Yang perlu kamu lakukan setelah itu adalah datang kepadanya, pelajari firman-Nya, berdoa kepadanya. Hanya itu yang perlu kamu lakukan setelah Kristus. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita terus merasakan bahwa kita perlu melakukan ini, perlu melakukan itu agar kita dapat diakui sebagai anak Allah? 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dan itu berarti identitas kita telah berubah, dan dunia yang telah mengenal diri kita yang lama tidak mengenal diri kita yang baru, karena kita telah menjadi manusia yang baru. Apakah kamu telah menjadi manusia yang baru? Kalau tidak, kiranya kita dapat diperbarui. Kiranya kita menjadi manusia yang baru Allah. Jadi, nama terakhir kalian apa sekarang? Kalian telah diadopsi menjadi kalian telah diadopsi masuk ke keluarga Allah. Jadi nama kalian apa sekarang? Secara Alkitabiah, nama kita menjadi Yah. Kenapa? Hezekiah, Josia, Joshua. Di dalam bahasa Ibrani, nama-nama ini yang berakhir dengan Yah, itu berarti milik Tuhan. Jadi nama terakhir kalian adalah Yah. Jadi sebagai contoh, Samuel. Nama saya adalah Samuel Yah. Jadi saya hanya bercanda di sini, tapi itu sungguh-sungguh kita harus ingat. Jadi kita tidak perlu mengubah nama kita secara fisik, tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah bagian dari keluarga Yahweh. Itulah mengapa nama Yah itu berarti milik Allah, karena nama Allah itu Yahweh. Dan kita harus ingat setiap hari, saya adalah anak Tuhan, saya adalah putra Tuhan, saya adalah putri Tuhan, saya berasal dari keluarga Tuhan, saya memiliki warisan ini di dalam kerajaan surga, warisan yang kekal. Dan itu akan menghapus banyak sekali ketakutan kita. Dan kedua, hasil adopsi kedua adalah keintiman dengan Tuhan.
Dan kita dapat memanggil Tuhan Allah yang menciptakan dunia, Allah yang begitu besar sebagai Bapa. Galatia 4 ayat 6 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba di dalam doa-doa kalian, panggil dia, Aba Bapa, Aba Bapa. Roma, dan selain itu dia juga menyebutkan bahwa adopsi menjadikan kita pewaris janji-janji Allah dan warisan kekal. Pewaris, kita menjadi pewaris Tuhan. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, itu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan ini termasuk harapan kebangkitan dan pemuliaan Roma 8 ayat 23. Dan satu hal lagi yang muncul dari adopsi adalah disiplin dan perhatian seorang ayah. Jadi ini adalah sebuah berkat. Ini semua adalah berkat-berkat dari adopsi kita. Kita mendapat identitas baru, kita dapat keintiman dengan Tuhan, kita menjadi pewaris Tuhan. Tetapi kita juga mendapat disiplin dan perhatian seorang ayah. Dan inilah mengapa banyak orang ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Karena mereka tidak mau Tuhan peduli. Apakah Tuhan peduli akan kamu? Saya memiliki beberapa teman yang adalah anak yatim piatu. Dan mereka berkata ketika mereka pergi ke mall atau ke pasar atau berjalan, dan mereka melihat orang tua memegang anaknya atau marahi anaknya, mereka pengen seperti itu. Karena tidak ada yang memarahi mereka. Jadi mereka melihat itu sebagai suatu tindakan kasih sayang. Tapi teman-teman saya anak yatim piatu itu, ketika mereka melihat orang-orang lain, anak-anak lain dimarahi orang tuanya, mereka merasa sedih karena tidak ada yang memarahi mereka, tidak ada yang mengurusi mereka. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mendisiplinkan kita. Dia akan mengurusi kita. Dia akan mengurusi kita. Ibrani 12 ayat 6-7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu berarti kita akan menerima kasih Tuhan. Kita akan menerima perhatian Tuhan. Tuhan akan ikut campur dalam kehidupan kita. Jadi, terakhir, perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita diadopsi oleh Tuhan? Kita sudah bukan lagi anak yatim piatu. Jadi kita menjadi apa? Kita menjadi sebuah keluarga. Dan saya berdoa, kiranya gereja Sion menjadi tempat seperti itu. Menjadi rumah Tuhan, di mana siapa yang masuk, mereka dapat merasakan dan mereka dapat sadar bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sorga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan mungkin kalian baru datang atau kalian sudah datang bertahun-tahun, saya mau menyambut kalian semua sebagai keluarga. Amin. Dan kita yang menjadi anak Tuhan, kita memiliki sifat dan keinginan yang baru. Sebelumnya mungkin kita memiliki keinginan untuk berdosa, tapi sekarang Tuhan akan memperbarui hati kita supaya kita menginginkan apa yang Tuhan inginkan.
Dan kalian mungkin akan terkejut ketika Roh Kudus itu datang kepadamu, kalian akan memiliki keinginan-keinginan yang baru. Dan ketika kita memiliki keinginan yang baru, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 14, ketika kita memiliki keinginan-keinginan yang baru, maka kita juga akan memiliki tingkah laku yang baru. Perkataan kita, tindakan kita, semuanya akan berubah. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya perubahan seperti itu dapat terjadi dalam kehidupan kita semua. Tidak hanya di bibir kita, pikiran kita, tidak hanya secara teoritis, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya ada perubahan seperti itu yang terjadi. Dan kesaksian terbaik yang dapat kita miliki adalah ketika kita melihat kehidupan kita berubah. Mungkin itu tidak sesuai dengan rencana atau kehendak kita, tapi ketika kasih karunia itu turun atas kehidupan kita akan melihat kehidupan kita berubah, dan itu adalah kesaksian yang terkuat yang kita miliki. Kita dapat mendengar kisah orang-orang lain, dan itu menjadi kisah orang lain. Tapi ketika itu terjadi kepada hidupmu, itu menjadi kesaksian yang terkuat yang kita miliki. Marilah kita mengalami itu. Marilah kita mengatakan, Allah, Aba Bapa, izinkan aku untuk berubah, izinkan aku untuk sadar bahwa aku adalah anakmu. Marilah kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita hidup hari ini sebagai seorang budak, seperti seorang pengasing di dalam rumah Tuhan, seperti seorang tamu saja di dalam rumah Tuhan, atau apakah kita hidup sebagai anak? Kita berjumpa dengan Tuhan, kita berinteraksi dengannya setiap hari. Dan itu ayat 1-7 yang kita bahas. Kita tidak membacanya, tapi dari ayat 8-20, Rasul Paulus ketika dia mengenal orang-orang Galatia itu seperti apa, dia meminta supaya mereka tidak kembali kepada perbudakan. Ayat 8-9 mengatakan bahwa mereka pada hakikatnya mengatakan bahwa mereka melayani, mereka yang pada hakikatnya bukanlah Allah kan, tetapi Rasul Paulus memperingatkan mereka supaya tidak kembali kepada agama yang berdasarkan hukum Taurat, karena itu hanyalah bentuk perbudakan lainnya. Dan ayat 10 mengatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari dan bulan-bulan. Dan itu berarti mereka kembali kepada hukum Yahudi, hukum Taurat Yahudi sebagai sarana kebenaran. Dan ayat 11, Paulus khawatir jadi payahnya pelayanannya sia-sia karena mereka mendengar firman, dan karena mereka mendengar firman yang salah, dan mereka kembali lagi ke cara hidup lama mereka sebagai budak. Dan di ayat 12-20 ini adalah sebuah permohonan pribadi di mana Paulus mengingatkan mereka tentang kasih mereka di masa lalu dan penderitaan fisiknya ketika ia datang kepada mereka. Dan sekarang hubungan mereka menjadi tegang. Dan bagaimana dengan kita hari ini? Seringkali kita diberkati oleh firman, kita diberkati oleh pujian, dan kita mengatakan, saya percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kemudian kita kembali kepada kehidupan lama kita. Dan tentu saja kita mengatakan ada banyak sekali alasan, kita sibuk, kita sakit, apa saja. Kita terbebani. Tapi seperti apa yang saya katakan, ketika ada masalah, apakah kalian menjauhi gereja atau apakah kalian memasuki rumah Tuhan? Banyak orang ketika mereka terbebani, mereka malah menjauhi gereja sampai masalah itu selesai. Tetapi
seharusnya mereka lakukan adalah ketika mereka mengalami masalah, mereka mengangkat banyak beban, harusnya mereka datang kepada rumah Tuhan. Kita tidak mandi ketika kita bersih, kita mandi ketika kita kotor. Sama seperti itu. Rumah Tuhan adalah tempat di mana beban kita, dosa kita dicuci. Banyak sekali contoh dalam Alkitab akan mereka yang kembali kepada rumah Tuhan. Orang Israel, mereka mau kembali ke Mesir. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka meninggal di hutan belantara, di padang gurun, kan? Dan Alkitab banyak contoh kisah-kisah orang yang kembali ke kehidupan lama. Seperti Israel mau kembali ke Mesir, istri Lot yang mau kembali ke Sodom yang menyimbolkan keduniawian, dia ingin kembali kepada Sodom, dan konsekuensinya adalah penghakiman instan, dia mati, kan? Kemudian ada kisah anak sulung. Kisah anak yang hilang, yang kembali ke rumah bapaknya. Di kisah itu, kakak yang lebih tua itu, dia kembali kepada sifat yang legalistik, sehingga konsekuensinya dia tidak bahagia dan menjadi terasing di keluarganya sendiri, kan? Dan Yudas memiliki kesempatan emas untuk mengikuti Yesus Kristus, tetapi karena keserakahan dan keinginannya sendiri, dia kembali ke keserakahannya itu daripada mengikuti Yesus, dan konsekuensinya adalah pengkhianatan dan kematian yang sangat buruk. Dan di Galatia 4 ayat 21 sampai 30, Paulus menyimpulkan dengan perbandingan Hagar dan Sarah, perbandingan dua perjanjian. Hagar, dia menyimpulkan perjanjian budak. Dia melahirkan Ismail menurut daging, dan ini menyimpulkan hukum Taurat. Sedangkan Sarah, dia adalah orang yang bebas, dan dia menyimpulkan perjanjian Tuhan. Jadi Ishak menyimpulkan perjanjian Tuhan. Jadi ini bukan hanya simbolisme, tetapi Rasul Paulus sedang membaca, dia sedang mengartikan perjanjian lama dengan sudut pandang sejarah penebusan. Dan kita harus mengingat kita sedang memilih perjanjian yang mana, Hagar atau Sarah. Dan kesimpulan, identitas kita tidak lagi terletak kepada apa yang kita lakukan, tetapi pada siapa kita. Saya berdoa supaya jawaban kalian adalah, saya adalah putra atau putri Tuhan, dan itu akan mengubah apa yang kita lakukan. Jadi, bukan apa yang kita lakukan yang menjadikan kita anak Tuhan, tetapi fakta bahwa kita adalah anak Tuhan, itu yang mengubah apa yang kita lakukan. Jadi, siapa kita mengubah apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memanggil kita sebagai anak-Mu. Terima kasih Engkau telah menebus kita dengan membayar harga melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, ketika Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib, sehingga kita dapat menjadi orang yang ditebus, dan kita menjadi anak-Mu sekali lagi. Bapa, suatu kasih karunia yang luar biasa, Bapa. Kiranya anggota gereja Sion, semua orang yang sedang menyembah Engkau di sini, kita semua dapat mengalami kasih yang luar biasa dari Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Bapa, bantu kami untuk dapat sadar siapa kita, bahwa kita sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih sebagai anak-Mu. Dan Bapa, Engkau telah mengirim anak-Mu untuk menemukan kita, dan sekarang kita berada di dalam naungan-Mu. Dan bantulah kami untuk sadar siapa kita, warisan apa yang akan kita miliki, dan kiranya kita dapat sungguh-sungguh mengalami dan merasakan dan percaya dan memahami bahwa
melalui kehidupan sehari-hari sebagai anak Allah, kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Allah, Engkau menyertai kita. Dan Bapa, izinkan mereka yang sedang hilang sekarang, mereka yang sedang terasingkan oleh dunia ini, mereka yang merasa bahwa mereka tidak memiliki seorang Bapa, Bapa tolong datang kepada mereka dan katakan bahwa Engkau adalah Bapa mereka dan bahwa mereka adalah anak-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.